Petrus Min 1 Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku pada pagi hari ini? Semoga kita tetap mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan bersama belajar secara daring tentang cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan persen atau sebaliknya. Pelajaran ini dapat kalian lihat pada modul matematika pertemuan 8. Silahkan kalian lihat terlebih dahulu. Anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Dengan harapan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Mari kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, apakah kalian masih ingat dengan pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan yang memiliki ciri-ciri ada tanda koma. Apakah kalian masih ingat juga bagaimana cara menentukan penyebutnya dengan mengetahui berapa angka di belakang koma? Ya, kalian tepat. Setiap ada satu angka di belakang koma berarti menunjukkan per 10. Dua angka di belakang koma menunjukkan per 100. Tiga angka di belakang koma menunjukkan per 1000 dan seterusnya. Jika kalian memahami ini, maka ketika nanti kita akan belajar tentang cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan persen atau sebaliknya, kalian akan sangat mudah memahaminya. Sekarang kita memahami yang persen. Masih ingatkah kalian persen? Iya, persen adalah pecahan yang menunjukkan penyebutnya adalah per 100. Mari kita mulai mencoba belajar bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi persen. Perhatikan contoh yang akan Pak Guru tulis berikut ini. 0,5. 0,5 adalah pecahan desimal, akan kita ubah menjadi persen. Persen adalah pecahan per 100. Maka kita ubah dulu pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Di belakang koma ada satu angka berarti menunjukkan per 10. Maka kita akan tulis per 10. Pembilangnya kita akan tulis 0,5. Tetapi karena nolnya bisa kita hilangkan tanpa mengubah nilainya, maka kita cukup langsung menulis angka 5. Nah, sekarang pecahan desimal 0,5 sudah menjadi pecahan biasa 5/10. Sedangkan tadi kalau persen harus per 100, maka kita akan ubah menjadi per 100. Sepuluh di sini akan kita ubah menjadi 100, maka kita kalikan 10. Ketika penyebutnya dikalikan 10, maka pembilang juga harus kita kalikan 10. Mengapa? Karena jika kita mengalikan 10,
yang atas tidak kita kalikan 10, maka nilainya akan berubah. Agar nilainya tetap sama, maka bawah kalikan 10, atas juga kita kalikan 10. Jangan lupa ya. Kita kalikan 10. 5 kali 10 hasilnya 50. 10 kalikan 10 hasilnya 100. Setelah ini kita baru bisa mengubah menjadi persen, karena persen adalah pecahan yang penyebutnya 100. Maka dari sini bisa langsung kita jawab menjadi 50%. Bagaimana? Mudah kan? Anak-anakku, mari sekarang kita belajar contoh-contoh pecahan yang lain. Perhatikan bilangan pecahan yang akan Pak Guru tulis berikut ini. 0,45. Ingat, cara membacanya jangan sampai salah. Yang betul adalah 0,45, bukan 0,45. Sekarang kita akan ubah menjadi persen. Kita lihat di belakang koma ada 2 angka, yaitu 1, 2. Maka menunjukkan per 100. Kita akan tulis per 100. Pembilangnya yang di atas ini kita masukkan semua angka ini di sini. 0,45. Angka 0 bisa kita hilangkan karena 0,45 dengan 45 nilainya sama. Maka kita akan menulis langsung 45. Setelah ini kita lihat persen adalah per 100. Di sini sudah per 100. Maka langsung saja dapat kita ubah menjadi persen. Sama dengan 45%. Persen per 100. 45. Bagaimana? Mudah kan? Anak-anakku, kita akan mencoba contoh-contoh yang lain. Perhatikan bilangan pecahan desimal yang akan Pak Guru tulis berikut ini. 0,04 sama dengan, siapa kira-kira dari kalian yang bisa menebak berapa bentuk persen dari 0,04? Sudah kalian tebak? Sekarang kita coba bersama ya. Apakah hasilnya sama dengan tebakan kalian? Kita lihat di belakang koma ada berapa angka? Iya, betul. Ada 2 angka. Berarti menunjukkan per? Iya, kalian tepat. Yaitu per 100. Kita tulis per 100. Lalu yang di atas kita tulis berapa? Iya, kalian memang hebat, yaitu 4 atau 004. Kita tulis 4. Karena 004 dengan 4 nilainya sama. Setelah ini kira-kira berapa hasilnya dalam bentuk persen? Iya, kalian memang hebat. Jawabannya adalah 4%. Kita tulis 4%. Bagaimana? Semakin mudah kan mengerjakannya? Tentunya anak-anak min 1 Banyumas hebat-hebat. Anak-anakku, sekarang Pak Guru akan memberi 1 contoh lagi mengubah bentuk pecahan desimal menjadi persen. Perhatikan ya.
1,5. 1,5 akan kita ubah menjadi pecahan persen. Caranya tetap sama. Di belakang koma ada satu angka, berarti kita tulis sama dengan per 10. Setelah itu angka 1 dan 5 kita taruh di sini tanpa kita hilangkan salah satunya, karena 15 jika kita hilangkan angka satunya tentunya nilainya akan berubah. 15. Setelah ini kita akan ubah menjadi persen. Persen adalah per 100, sama dengan per 100. Dari sini kita lihat 10 ini 100 tidak sama. Agar sama maka kita kalikan 10. Yang atas ikut kita kalikan 10. Menjadi 150. Dari sini kita bisa mengubah menjadi persen, sama dengan 150%. Jadi 1,5 pecahan desimal nilainya sama dengan 15/10. Nilainya sama juga dengan 150%. Bagaimana? Semakin paham kan? Anak-anakku, masihkah kalian semangat untuk belajar dengan Pak Guru? Harapan Pak Guru kalian masih semangat belajar dengan Pak Guru ya. Baik, sekarang kita akan belajar mengubah pecahan persen menjadi desimal. Kalau tadi di awal kita sudah belajar cara mengubah pecahan desimal menjadi persen. Sekarang kita akan belajar mengubah pecahan persen menjadi desimal. Kita mulai ya. 5%. 5% adalah contoh bentuk pecahan persen. Akan kita ubah menjadi desimal. Bagaimana caranya? Kita ubah dahulu menjadi pecahan biasa. Persen artinya per 100. Maka dapat kita tulis sebagai berikut. Per 100. 5 kita taruh di sini. Jadi 5% sama juga dengan 5/100. Setelah itu baru kita ubah menjadi pecahan desimal. Sama dengan, ingat, karena per 100 maka di belakang koma harus ada 2 angka. Kita akan tulis 5. 5 ini kita tulis. Setelah itu kita menaruh koma yang syaratnya di belakang koma harus ada 2 angka. Kita tulis di sini. Di belakang koma ada 2 angka. 0 ini dari mana? 0 ini adalah sebagai tambahannya. Karena 0,5 dengan 5 nilainya sama. Ingat, jangan sampai salah ya. Jangan 0,5,0. Ini salah. Kenapa? Karena ini nanti jadinya 50. 50 dengan 5 tidak sama. Jadi yang betul adalah 0,5. Ini salah. Setelah itu kita beri tambahan 0. Nah, sekarang 5% memiliki nilai yang sama dengan 5/100 dan memiliki nilai sama dengan 0,05.
Bagaimana? Sudah mulai paham kan? Anak-anakku, sekarang Pak Guru akan langsung memberi contoh 2 pecahan persen kita ubah menjadi pecahan desimal. Perhatikan 2 contoh berikut ini. Yang pertama adalah 45%, dan yang kedua adalah 125%. Mari kita ubah 2 bentuk pecahan persen ini menjadi pecahan desimal. Kita tidak bisa langsung mengubah pecahan kedua ini menjadi desimal. Kita ubah dahulu menjadi pecahan biasa. Sama dengan persen, artinya per 100, Kita tulis 45, kita pindah ke sini 45. Yang bawah juga sama, persen artinya per 100. 125 kita pindah ke sini 125. Nah, sekarang kita lihat di bawahnya per 100, berarti di belakang koma harus ada 2 angka. Maka akan kita tulis sama dengan 45, kita tulis dahulu. Kita taruh koma, yang mana syaratnya di belakang koma harus ada 2 angka. 1, 2, kita akan taruh koma di sini. Lalu kita beri tambahan 0. Sekarang yang di bawah sama dengan 125, kita tulis 125. Karena per 100, maka di belakang koma harus ada 2 angka. Kita tulis 1, 2, komanya di sini. Bagaimana? Semakin paham kan? 45% pecahan biasanya adalah 45 per 100, dan pecahan desimalnya adalah 0,45. Sedangkan 125% pecahan biasanya adalah 125 per 100, dan pecahan desimalnya adalah 1,25. Pak Guru harap dengan beberapa contoh yang Pak Guru tuliskan tadi, kalian semakin paham tentang cara mengubah pecahan desimal menjadi persen, atau sebaliknya persen menjadi desimal. Anak-anakku, sekarang mari kita coba uji pemahaman kalian tentang materi yang baru saja Pak Guru terangkan. Silahkan kalian lihat atau kalian buka modul matematika pertemuan 8 tadi pada kegiatan 2. Di sana ada 4 nomor di dalam tabel yang harus kalian isi. Pak Guru akan menuliskan 2 pecahan desimal dan 2 pecahan persen. Tugas kalian menulis kembali 4 soal tadi atau 4 pecahan tadi ke dalam kegiatan 2. Setelah itu kalian bisa menghentikan sebentar video pembelajaran ini untuk mengerjakannya. Pak Guru kasih waktu sekitar 2 menit atau mungkin 5 menit, tidak apa-apa. Setelah itu kalian lanjutkan lagi video pembelajaran ini, karena akan Pak Guru bahas jawaban dari 4 soal tadi. Sudah siap? Siapkan ballpoint atau pensil kalian ya. Baik anak-anakku, Pak Guru akan memberi 2 soal pecahan desimal yang harus kalian ubah menjadi pecahan persen. Nomor 1,
0,2. Nomor 2 0,35. Kalian tulis dan kalian ubah menjadi pecahan persen. Nomor 3 sekarang. Nomor 3 25%. Nomor 4 8%. Ini nomor 3 dan nomor 4 kalian ubah menjadi pecahan desimal. Baik, silahkan kalian hentikan video ini untuk mengerjakannya. Setelah kalian siap, selesai, kalian lanjutkan video ini, akan kita bahas jawabannya. Maju terus Min 1 Banyumas. Maju terus Min 1 Banyumas. Baik anak-anakku, waktu sudah habis. Mari kita koreksi bersama jawaban kalian. 0,2 sama dengan 2/10. Kita ubah jadi persen, maka kita kalikan yang bawah 10, yang atas juga kita kalikan 10. Sama dengan 20/100. Sama dengan 20%. Bagaimana? Benar jawaban kalian? Nomor 2 sama dengan 35/100. Sama dengan 35%. Bagaimana? Coba kalian koreksi jawaban kalian. Yang ketiga, 25% sama dengan 25/100. Sama dengan, di belakang koma ada 2 angka, 25. 1, 2, koma di sini kita tambahin 0. 0,25. Benar apa salah jawaban kalian? Sekarang yang terakhir, 8%. 8/100. Di belakang koma harus ada 2 angka. Kita tulis 0,08. Ingat, 0,08. Bukan 0,80. Ini salah. Nah, sekarang coba kalian koreksi 4 soal ini. Apakah jawaban kalian sudah benar? Jika sudah benar, alhamdulillah, kita sudah dimudahkan oleh Allah untuk belajar. Tetapi apabila masih ada yang salah, jangan berkecil hati, tetap semangat. Karena anak yang selalu bersemangat belajar dan tidak lupa berdoa, pasti Allah akan memudahkannya. Anak-anakku, tak terasa waktu pembelajaran sudah hampir selesai. Pak Guru harap materi yang baru saja Pak Guru sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Apabila kalian masih belum paham, kalian bisa melihat materi pada kegiatan 1. Dan untuk mengukur atau menambah pengetahuan kalian agar semakin paham dengan materinya, kalian coba kerjakan kegiatan 3. Baik anak-anakku, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama.
Semoga Allah memberikan nikmatnya berupa ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Pak Guru akhiri, anak Min 1 Banyumas harus tetap semangat dalam belajar walaupun dalam pembelajaran secara daring. Kenapa? Karena anak Min 1 Banyumas cekatan bersahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.